Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, dari teman-teman siapa nih yang masih menggunakan Excel ataupun spreadsheet untuk mengontrol data stoknya gitu. Atau kalau memang teman-teman masih menggunakan spreadsheet, nah ini spreadsheet ini mungkin bisa menjadi ide teman-teman untuk membuat atau mengontrol data stok di perusahaan masing-masingnya. Yang pertama, kalau zaman dulu saya biasanya misalkan kontrol ini ya gitu. Di sini biasanya ada aktual kirim atau beginning stock, in outnya berapa, terus di situ ada apa namanya uh, rencana pengiriman berapa, terus aktualnya berapa di bawah. Tapi karena saya ingin mengontrol lebih banyak part gitu ya, saya membuat seperti ini. Jadi ada part numbernya, quantity order ini diambil dari SO. Jadi biasanya kan kita suka dapet tuh dari orderan konsumen ya, baik delivery instruction slip ataupun delivery note misalkan. Ada tanggalnya, terus ada part numbernya, ada quantity-nya. Nah, ini di input teman-teman. Jadi kita perlu input delivery instruction slip dari konsumen ataupun delivery note dari konsumen, di input ke SO. Nanti kita akan summary di sini gitu. Terus beginning stock dari mana? Ini adalah beginning stock dari hasil produksi. Hasil stock of name gitu ya. Hasil stock of name di input, nanti kita akan kontrol di sini gitu. Nah, ini dari mana nih? Nah, incoming dari datangan material dari luar. Ini juga di input. Jadi surat jalan yang masuk di input gitu. Terus di sini ada out. Out kemana nih? Nah, ini bisa movement internal ataupun kemanapun ya, misalkan tanpa surat jalan, misalkan ada klaim gitu, ada penggantian barang reject gitu, saya masukinnya ke sini. Yang sifatnya walaupun komersial tapi tidak ditagihkan ke invoice gitu. Oke. Terus di sini ada quantity delivery. Nah, untuk delivery ini adalah yang akan disetorkan ke pihak accounting. Seperti itu. Terus di sini ada end stock. Kalau end stock tinggal jumlahkan aja teman-teman ya. Quantity beginning stock ditambahin, dikurangi out, dan dikurangi untuk pengiriman gitu. Nah, di sini ada informasi 3 hari ke depan. Nah, 3 hari ke depan pengirimannya berapa gitu, agar dari pihak PPIC atau di production planning gitu ya, itu bisa memprediksi 3 hari ke depan itu mereka membutuhkan part berapa sih gitu untuk memproduksi ulang part tersebut gitu. Seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman membutuhkan rumusan-rumusannya boleh ya, nanti saya akan simpan di deskripsi untuk rumus Excel ini gitu. Oke, tapi bukan ini poinnya teman-teman. Selain dari ini, teman-teman bisa melakukan yang lebih advance lagi sebenarnya untuk melakukan Kaizen. Jadi saya sudah diinstalkan sistem ERP. Ini namanya ERP Odoo teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman butuh, tinggal di japri ke saya ke YouTube ini. Nah, di sini uniknya, selain dari yang kita butuhkan tentunya tadi ada 3 ya. Dari sales itu berarti yang ini teman-teman, yang SO. Yang SO. Nah, ini dari delivery note atau dari delivery instruction slip itu di input. Terus ada juga dari purchase ya, barang incoming, jadi yang barang datang yang ini juga di input. Kalau movement internal itu udah ada di inventory. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita itu cuma 3, sales, purchase, dan inventory. Tapi sistem ini juga mengontrol sampai accounting teman-teman.
di accounting dan manufaktur. Nah, manufaktur ini kita bisa membuat bill of material, membuat work center, juga bill of materialnya mana ya. Nah, ini dia bill of material. Jadi sebenarnya sistem ini bisa disetting dulu work centernya mana aja. Misalkan dari proses A terus masuk ke proses B, masuk ke proses C gitu untuk part tersebut. Ada juga mungkin dengan material yang sama dari proses A langsung proses C gitu. Itu bisa membuat work centernya dulu, nanti di routing teman-teman, dibuatin routingnya di operation. Nah, untuk konsumsinya bisa misalkan di work center mana nih produk tersebut akan dikonsumsi. Kalau misalkan anggap gini, kita membuat door trim gitu ya untuk interior mobil. Pertama kan kita harus nyetak dulu base-nya gitu. Nah, kayak di dalam mobil itu ada peredam, ada baut gitu ya. Terus ada yang lain-lain lah. Nanti masuk ke proses pertama, itu misalkan kita harus menyatukan dulu nih peredam dengan bodinya. Nah, itu di welding dulu. Nah, berarti itu masuk di work center 1. Nanti dari sudah dipasang peredam itu, misalkan kita mau pasang lagi base-nya dengan upper misalkan. Dan itu dibaut misalkan. Nah, itu berarti kan ada konsumsi baut di work center kedua gitu. Nah, dan udah masuk ke work center kedua, uppernya itu perlu dipasang armrest misalkan. Dipasang armrest, nah itu berarti konsumsi di work center ketiga itu konsumsi armrest. Walaupun nanti armrest itu mungkin ada di work center lain, dari uppernya terus ditambahin elektrikalnya gitu ya. Nah, elektrikal sama baut misalkan itu di work center lain, dan menyatunya itu di work center ketiga untuk menjadi finish good misalkan. Nanti baru masuk ke packing dan finish good gitu. Nah, itu dibuatkan work centernya teman-teman, sama dia dikonsumsi bill of materialnya itu di mana gitu. Oke, karena untuk video kali ini kita nggak bahas mengenai bill of material. Nanti untuk yang advance mungkin yang saya ingin tunjukkan ke teman-teman itu mengenai mengontrol minimum stok. Saya sudah buatkan di sini ada produknya itu TV 14 inch dengan part number PN FG001 dengan price-nya 1.400.000, on hand-nya sekarang itu 55. Oke. Atau lebih enaknya mungkin kita perlu membuat baru ya, biar teman-teman juga paham. Oh ya teman-teman, ini softwarenya gratisan loh. Ini software gratis dan teman-teman bisa dapetin karena ini sifatnya open source ya. Open source, jadi semua IT bisa melakukan modifikasi dari sistem ini, termasuk Judoka. Oke, kita membuatkan lagi TV 21 inch misalkan kayak gitu. Di sini kita bisa lihat ada can be sold, berarti TV ini bisa dijual, can be purchased, bisa dibeli, atau misalkan kalau teman-teman enggak, ini adalah sumbernya dari manufaktur, itu di inventory, ini tinggal klik manufaktur, nggak perlu buy gitu. Tapi karena ini saya akan praktekkan bahwa produk ini kita beli dari supplier gitu ya, dari supplier, dan suppliernya itu adalah Rekayasa Elektronik. Oke, kita satuannya itu misalkan kalau 21 berarti 2 jutaan lah ya, atau 1.900.000. Itu 23. Oke, tinggal kita save gitu. Nah, nanti ini vendor tax-nya kita 11%. Oke, dan accountingnya sebenarnya kita bisa setting ini incomingnya ke mana, ke
ke sales saja. Expand-nya ke expand. Nanti tinggal di setting ya teman-teman, berdasarkan coanya. Kita save aja dulu. Terus di sini kan on hand-nya masih kosong, forecast-nya juga masih kosong, in out-nya juga masih kosong, penjualan masih kosong, ordering rule-nya belum ditentukan, minimum quantity dan maksimum quantity-nya. Nah, sebenarnya yang urgent banget untuk kita kontrol itu adalah ordering rule untuk di bagian material control ataupun production control gitu ya. Di sini bill of materialnya juga masih kosong karena kita benar-benar purchase gelondongan TV 21 inch gitu. Purchase-nya juga masih kosong. Oke, kita setting reordering rule-nya dulu. Kalau sudah banyak banget teman-teman produknya, nanti bisa diimpor ya. Minimumnya karena kita pengiriman ke konsumen itu rata-rata seharinya misalkan 20, dan kita perlu menjaga 3 hari stok. Jadi nggak boleh kurang dari 3 hari stok misalkan. Kalau udah 3 hari stok udah langsung recovery ataupun membuat permintaan pengiriman berikutnya, atau kalau di sistem ini masih dianggapnya adalah purchase order teman-teman gitu. Nah, anggap satu harinya 20, berarti kalau 3 hari 60 ya, 60. Nah, recovery-nya itu kemana? Misalkan ke 5 hari gitu ya, berarti perlu tambahin lagi 40, jadi stoknya 100. Jadi seharinya itu 20 teman-teman, kalau 2 hari berarti kan 40. Minimum quantity itu 3 hari, 3 kali 2 berarti 60 gitu ya. Multiple quantity-nya berapa? Kalau multiple quantity-nya kita setting misalkan 5 gitu ya, atau 10. Maaf, ini kita hapus dulu. Multiple quantity-nya tadi ini ya, multiple quantity-nya 5. Kalau ini fungsinya kalau teman-teman punya material yang dalam satu dus itu isinya 10 atau dalam satu packing isinya 25 atau 30 gitu ya. Kalau perusahaan otomotif biasanya kan ada SMP, standar quantity minimum packing. Nah, itu bisa diberlakukan seperti itu. Nah, masalahnya ketika dibuatkan minimum berdasarkan multiple ya, atau dibuatkan multiple quantity, ketika misalkan di sininya itu 59 gitu ya. Kalau 59 kan harus recovery-nya ke 41 ya. 41. Dia akan ordernya menjadi 45 teman-teman. Gitu. Jadi 59 tambah 45 tentunya lebih dari 100 gitu. Oke, tapi ini biasanya nggak masalah asal minimum satu multiple quantity. Biasanya manajemen tidak mempermasalahkan itu. Oke, tinggal save. Nah, kita cek ya, ini udah di produknya 21 inch itu masih kosong. Minimum quantity-nya udah ada, maksimum quantity udah ada. Terus di purchase juga ini hanya ada yang tadi, ini udah jadi PO, dan yang ini udah jadi PO 02, dan ke rekayasa teknologi itu kita udah membuat 2 PO gitu ya. Oke, balik lagi ke inventory teman-teman, yang tadi belum ada ya, yang tadi itu belum ada. Jadi kita masuk ke operation, terus run scheduler untuk mengaktifkan tadi minimum dan maksimum quantity. Oke, kalau gitu kita masuk ke yang kedua, yang purchase order gini. Nah, ini udah ada yang baru ya teman-teman. Ini ada harganya, unit price-nya 1.900.000 kali 100, jadi berapa? 190 juta gitu. Oke, kalau misalkan tinggal oke gitu ya, ini udah oke, tinggal confirm order. Nah, sebenarnya di orang purchase itu bisa langsung receive produknya, tapi ini juga bisa dinonaktifkan sih sama tim Jidoka nanti kalau misalkan teman-teman mau mengimplementasikan sistem ini.
kita masuk ke sini ya, ke bagian gudang. Di bagian gudang kita udah kelihatan, tadi saya refresh, sudah kelihatan satu proses yang harus dilakukan gitu. Nah ini ada WHIN 03 dari Rekayasa Elektronik, terus pengirimannya di surat jalan ataupun di ordernya itu ada 100. Kalau misalkan kurang dari 100 tinggal di input aja. Tapi kita akan input validate sesuai dengan ordernya gitu ya, bahwa 100 sudah diterima semua. Oke, terus kita masuk lagi ke mungkin ini inventory ya. Inventory ke overview produk dan seperti ini 21 in. Price-nya masih 1 ya, kita edit dulu. Harganya masa Rp1, kita anggap 21 juta 2.100.000. 1 2 3 oke, 2.100.000 VPN-nya oke lah 10%. Kita simpan biar ada profit ya teman-teman. Oke, di sini sudah kelihatan on hand-nya 100 dan forecast-nya 100. Forecast itu biasanya on hand ditambah ada PO kita keluar gitu. Oke, minimum quantity-nya ada 60, maksimumnya 100. Ini belum terjual dan bill of material juga nggak ada bill of material, dan purchase-nya 100. Oke, kita karena yang dibutuhkan itu kalau berdasarkan Excel yang saya buat itu kan untuk pengontrolan ada SO dan schedule ya. Terus ada beginning stock tadi anggap kita nggak punya stok lah, stok valuasinya masih 0, stok on hand-nya masih 0 gitu. Kita mulai dari pembelian. Terus ini produksinya juga kita masih abaikan gitu karena nggak ngontrol di produksi. Terus incoming-nya tadi udah kita praktekkan gitu ya. Incoming-nya jadi nggak perlu lagi input satu persatu. Jadi tinggal validate aja untuk mengurangi resiko kesalahan pengetikan. Terus delivery juga berdasarkan sales order. Nah nanti ini berarti delivery berdasarkan SO gitu ya. Jadi orang gudang itu nggak perlu input 2 kali. Kalau ada SO-nya ya tinggal dimasukin SO-nya. Jadi nanti ini nggak perlu di input gitu ya teman-teman. Oke, kita buat dulu SO-nya dari sales order, duplikat aja ya. Oke, ini sebelumnya sudah ada transaksi ke toko Berlian Agung. Kita buat lagi ke toko Berlian Agung. Customernya Berlian Agung. Toko Berlian Agung. Kita jual produk yang dua-duanya, 14 in dan 21 in. Tadi saya nggak buatkan part number untuk 21 in ini. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau membuatkan part number, adanya di sini teman-teman. Di sini internal reference PN FG misalkan 002. Kalau membutuhkan part number, membutuhkan barcode juga bisa di sini. Nah, ini bisa di label. Save. Ini udah ada part numbernya. Nanti deskripsinya juga harusnya ngikutin part number ini. Oke, kita hapus dulu ya, biar sama part number. Oke, ini sudah kuantitinya. Kalau nggak salah tadi di sini itu ada 55 dan minimum kuantitinya itu ada 30. Agar kita masuk ke ini, jadi kita akan keluarkan 30, dan ini juga saya akan keluarkan 3 hari stok ya. 3 hari stok itu misalkan 60 berarti kita akan keluarkan 60, tapi jangan 60 deh, 50 aja. 50 kita save. Terus confirm order, bahwa ini udah dikonfirm gitu, udah ordernya udah terkirim. Nah di sini di bagian gudang ini di operation akan kelihatan tuh ada satu dokumen ataupun ya instruksi pengiriman harus dilakukan hari ini. Nah, toko Berlian Agung barangnya adalah 14 in dan 21 in. Oke.
yang ini 30, yang ini 50. Tinggal validate. Jadi kita akan mengirim semuanya berdasarkan PO itu gitu. Udah, kalau print picking operation ada di sini, ada di slip ada di sini gitu ya. Oke, bahwa ini udah terkirim teman-teman, kita cek di produk ya, produknya. On hand-nya 25, kita cek di sini. On hand-nya 25, forecast quantity 25 dan 50. Sebenarnya untuk yang ini saya pengen liatin ini aja deh. Sold-nya 25, minimumnya 30. Di sini on hand-nya 25 dan maksimum 50. Yang ini pun on hand-nya 50, forecast-nya 50 dan minimum quantity harusnya 60 dan maksimumnya harusnya 100. Jadi teman-teman kita bisa lihat dari PO ya. Ini kan PO ya. Sistem ini udah membuatkan draft secara otomatis, membuatkan draft baru untuk pembelian ataupun untuk merecovery stok yang tadi berkurang, udah terlewat dari minimum stok dengan quantity seperti ini. Minimum 14 in itu udah dibuatkan draftnya 30 dan ini 21 ini udah dibuatkan 50 karena untuk merecovery ke maksimum stok yang dia miliki gitu ya, karena ini kebetulan kelipatan dari 5 ya, dan ini kebetulan kelipatan dari 10 gitu. Tinggal di confirm order seperti ini. Dan di accounting di inventory di sini di operation udah kelihatan lagi tuh berapa yang harus diterima. Nah, dari rekayasa ternyata sudah ada lagi yang harus diterima hari ini. 14 ini 30, 21 ini 50. Tinggal validate. Kalau sesuai dengan quantity, kalau belum sesuai dengan quantity nanti tinggal di input di dan-nya berapa gitu. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita bisa lihat di produknya itu stock on hand-nya menjadi ini 55 dan ini jadi 100. Begitu teman-teman. Karena 55 itu karena memang dia nggak bisa kelipatan 5 ya, kelipatannya 10 gitu. Recovery-nya menjadi ya 10 jadi 55 gitu. Demikian mungkin video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan improvement di perusahaannya. Semoga video ini bermanfaat dan apabila teman-teman tertarik untuk mengimplementasikan sistem ini, silahkan japri ke marketingnya Giroka ya teman-teman, atau bisa japri ke saya juga nggak apa-apa, atau komen di YouTube ini. Demikian teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.